أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد Anda mau umroh tapi dapat pahala haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umrah di bulan Ramadan itu, pahalanya, seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Raih kesempatan bersama keluarga. Saat yang tepat untuk merecharge ketakwaan, mengokohkan kebersamaan keluarga dengan terlibat aktif dalam pertumbuhan spiritual sesama anggota keluarga. Yuk ikuti Umroh Iktikaf Pesantren Akhir Ramadan bersama Ustadz Yuwanarian Tresna. Program 15 hari. Keberangkatan 16 Maret 2025. Maskapai Etihad atau Setaraf. Hotel Mekah. Zoar Al-Bait atau Setaraf. 300 meter jalan kaki ke masjid. Hotel Madinah, Jawarat Al-Rasyid atau Setaraf. 150 meter jalan kaki ke masjid. Harga 43,9 juta. DP minimal 15 juta. Untuk alumni Sholdah Tour akan diberikan harga khusus. Segera daftarkan diri Anda di Sholdah Tour, sahabat perjalanan sesuai syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatah ya alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan hadirat Allah SWT. Di pagi yang barokah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti kajian Ba'da Subuh bersama Majelis Solda. Dan seperti biasa di Kamis Kamis pagi kita berjumpa dalam kajian sistem ekonomi Islam bersama Gurunda Ustaz Dwi Condro Triyono PhD. Tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat, dan kita selaku umat beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan syafaat nanti di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sahabat Solda yang dirahmati Allah, baik yang sudah hadir di ruang Zoom maupun yang menyaksikan di channel YouTube Solda TV. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan buku yang kedua, yaitu Ekonomi Pasar Syariah, dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah solusi ekonomi Islam yang sistemik. Ya. Baik, untuk menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama melafalkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga majelis kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah Gurunda sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita segera persiapkan diri. Semoga Allah berikan kemudahan, ilmu kita bisa serap dan masuk semua ke dalam kepala kita, insya Allah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedang masih sedang di luar sekarang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke materi pagi hari ini. Waktu dan kesempatan kami aturkan kepada kita. Fadhil, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kita masuk buku 2 yang judulnya Ekonomi Pasar Syariah. Hari ini kita sampai pada pembahasan solusi Islam yang sistemik ya, yang sistemik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana solusi ekonomi Islam yang parsial. Yang sekarang ini banyak ditawarkan, yang sekarang ini banyak diajarkan di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas ekonomi Islam, jurusan-jurusan ekonomi Islam. Mohon maaf ya, kebanyakan memang solusinya adalah parsial. Dan kemarin kita sudah membahas kalau solusi itu parsial, ternyata tidak menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah yang baru, dan masalah itu malah lebih besar bahayanya. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus melihat bagaimana alternatif kedua, yaitu solusi ekonomi Islam yang sistemik. Nah, sebelum masuk sistem solusi ekonomi Islam yang sistemik, kita bandingkan dulu perbedaan antara solusi Islam yang parsial dengan yang sistemik, supaya tahu letak bedanya yang jelas. Bagaimana yang disebut parsial, yang kemarin sudah kita selesaikan, dan yang sistemik. Nah, untuk memahami yang parsial, kita tahu untuk menggambarkan sistem ekonomi yang utuh, yang sistemik dari kapitalisme, ada analogi yang sangat mudah, yaitu saya analogikan dengan manusia. Sistem ekonomi itu ibarat manusia secara utuh.
Sistem itu berarti adalah satu kesatuan yang utuh. Ini kita uraikan di buku saya, buku yang kedua, Ekonomi Pasar Syariah dengan sangat detail. Jadi kalau ingin memahami sebuah sistem bisa dengan mudah kalau kita analogikan dengan manusia. Tapi hanya 4 unsur penting saja yang kita ambil. Yang pertama tubuhnya. Kemarin sudah kita bahas, tubuh dari ekonomi kapitalisme itu adalah pasar bebas atau ekonomi liberalisme. Artinya kapitalisme tidak bisa hidup di dalam tubuh selain pasar bebas. Kalau dia harus tinggal di tubuh yang bukan tubuhnya, dia mati. Makanya pasar bebas ini menjadi tubuh utama dari ekonomi kapitalisme. Setelah membahas tubuhnya, kita membahas darahnya. Darahnya kapitalisme itu adalah uang kertas. Maka kalau sudah ada penolakan uang kertas, maka ini adalah kiamat bagi kapitalisme. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana dahsyatnya penjajahan di atas muka bumi ini, penjajahan modern sekarang ini adalah dengan uang kertas. Kekayaan negara-negara berkembang kayak Indonesia bisa disedot habis hanya dengan lembaran-lembaran kertas yang tidak ada gunanya. Yang nilainya sangat rendah. Biaya cetaknya hanya 4 sen dolar. 4 sen dolar itu 600 rupiah. Dibawa ke Indonesia nilainya sudah 1.600 rupiah. Itu kalau 1 dolar. Kalau 100 dolar sudah 1,6 juta. Bayangkan. Biayanya 600 rupiah. Side notes-nya, keuntungannya bisa 1,6 juta rupiah. Yang ketiga, pusat peredaran darahnya yaitu jantung. Jantung ekonomi kapitalisme itu adalah bank dan pasar modal. Kemudian pompa jantungnya adalah suku bunga. Jadi kenapa darah bisa beredar? Tentu saja ada pompanya. Pompanya kapitalis itu adalah bunga. Makanya bunga ini kalau dihilangkan langsung mati dia. Ibarat punya jantung, tetapi jantungnya tidak berdenyut, tidak berdetak, maka langsung mati. Nah, yang disebut mensyariahkan secara parsial itu bagaimana? Ternyata hanya diganti bunganya saja, karena bunga secara qot'i semua ulama insya Allah sepakat bunga sama dengan riba. Maka ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kira-kira. Terus yang disebut solusi yang parsial berarti hanya mengganti suku bunga dengan bagi hasil. Nah, jadinya seperti apa? Mensyariahkan sistem ekonomi Islam secara parsial berarti tubuhnya masih tetap pasar bebas. Darahnya masih tetap uang kertas. Jantungnya masih tetap bank dan pasar modal. Yang diganti cuma pompa jantungnya, yaitu dari bunga menjadi bagi hasil. Selesai. Dan hasilnya kemarin sudah kita bahas tentang ternyata malah mengerikan, membahayakan bagi umat Islam itu sendiri, bahkan seluruh perekonomian dunia. Daya hancurnya luar biasa. Umat Islam tertipu dengan solusi-solusi yang parsial seperti ini. Bukannya kapitalisme itu hilang dari muka bumi, tapi malah semakin mengganas, menghegemoni, menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Dibungkus dengan syariah. Ini bahaya sekali. Kayak babi dijilbabi. Nah, kemarin istilahnya begitu. Mohon maaf, ini istilah saya yang agak kasar. Ya. Terus yang sistemik seperti apa? Nah,
Ya tentu saja semuanya bisa membuat analogi ya. Yang sistemik, ibarat manusia, maka 4 unsur ini harus diganti semua. Tubuhnya apa, darahnya apa, jantungnya apa, dan pompa jantungnya apa. Kalau berani bicara solusi yang sistemik, berarti 4-empatnya ini harus diganti. Setiap sistem ekonomi harus berani berbicara, keempat komponen ini harus diganti. Yang disebut sistem ekonomi yang berdiri sendiri ini tubuhnya harus beda, darahnya beda, jantungnya beda, dan pompa jantungnya beda. Dan kalau ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem, kalau ekonomi Islam sebuah sistem ekonomi, berarti keempat-empatnya ini harus beda. Nah, jawabnya apa? Sebenarnya sudah kita bahas di dalam buku 1 ya, Falsafah Ekonomi. Jadi, kalau bicara tubuh, berarti utuh, mulai pondasinya sampai ujungnya. Kalau di buku 1 memang saya ibaratkan seperti sebuah pohon, mulai dari akarnya beda, batangnya beda, dahannya beda, rantingnya beda, daunnya beda, buahnya juga beda. Dari akar sampai daun semuanya beda. Itu. Maka untuk membuktikan bahwa Islam sebuah sistem yang utuh yang berdiri sendiri, maka bisa kita lihat dari pondasinya. Bicara pondasi di buku 1 sudah kita sampaikan, bicara pondasi itu sebenarnya bicara dari pandangan dasar terhadap seluruh harta kekayaan. Ini di buku 1 ya. Maka kita tidak layak untuk berbicara ekonomi Islam sebelum dimulai dari pandangan ini. Nah, sekarang itu banyak dikaji tentang ekonomi Islam. Sudah tumbuh di mana-mana pembahasan ekonomi Islam. Yaitu bagus. Tidak boleh kita nafikan. Tidak boleh kita cegah, tidak boleh kita musuhi. Tapi sebenarnya setiap pembahasan itu ada akarnya. Karena orang memang lebih senang bicara pada wilayah ranting-ranting, wilayah dahan-dahan. Tapi jarang yang bicara sampai kepada pohonnya, apalagi sampai akarnya. Jadi kalau bicara akar itu harus berangkat dari pandangan dasar. Sebenarnya seluruh harta kekayaan yang ada di atas muka bumi, bahkan seluruh alam semesta itu milik siapa. Kalau pandangan Islam harus tegas. Kalau seorang ekonom Muslim tidak berani mengatakan dari fondasi ini, ya nanti terjebak dengan kapitalis lagi. Kita menawarkan ekonomi Islam, dan banyak orang mau menerima, tapi dasarnya, pondasinya bukan pondasi yang benar. Pondasinya nanti khawatirnya meleset kepada pondasi kapitalis, yaitu landasannya adalah dasarnya manfaat atau mudarat. Dia mau bikin bank syariah. Bahkan non-muslim juga mau membuat bank syariah. Tetapi apa? Tetapi dasarnya, pondasinya adalah manfaat mudarat. Karena ada pasarnya, ini menguntungkan. Buat aja bank syariah. Nah, ini kan berarti pondasinya salah. Kalau ingin benar-benar dasar, harus berangkat dari pandangan. Seluruh harta kekayaan itu hakikatnya milik siapa? Maka jawabannya semuanya milik Allah. Dalilnya apa? Di buku 1 sudah kita jelaskan. Dalilnya salah satunya adalah An-Nur 33. Wa atuhum mimma lillahillazi atakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta milik Allah. Jadi yang kita punya itu sebagian kecil saja. Apalagi yang kita infakkan.
Yang kita berikan itu hanya kecil saja dari semua harta milik Allah yang sudah dikaruniakan kepadamu. Pandangan ini harus benar. Pandangan ini harus kuat. Ini pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, bagaimana dengan posisi manusia? Kalau seluruh harta itu milik Allah, bolehkah manusia memiliki harta? Jawabannya boleh. Tapi yang harus diingat, ini pondasi kedua, posisinya adalah istikhlaf. Istikhlaf itu bukan pemilik hakiki. Istikhlaf itu penguasaan. Pemilik hakikinya Allah. Kemudian dikuasakan kepada manusia. Istilah Arabnya apa? Istikhlaf. Dalilnya apa? Dulu sudah kita bahas, dalilnya adalah Al-Hadid ayat 7. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Wa anfiqu, nafkahkanlah mimma sebagian dari ma itu semua. Min ma sebagian dari ma ja'alakum mustakhlafina fih. Sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berarti posisi kepemilikan harta oleh manusia ini adalah posisi istikhlaf, bukan milik hakiki. Karena istikhlaf, maka penggunaan harta itu, bagaimana mulai kita mendapatkan harta, kemudian bagaimana kita menggunakan itu, semuanya harus izin yang punya. Dulu saya contohkan, misalnya saya punya rumah. Saya tinggal ke Malaysia, saya kuliah ke Malaysia bersama anak istri, rumah saya kosong. Rumah saya besar, kamarnya banyak. Mahasiswa-mahasiswa pada pengen tinggal di situ. Nah, karena itu rumah saya, tidak boleh kan mahasiswa langsung nyerobot, ini mumpung kosong, kemudian dipakai. Apalagi kemudian sisa kamarnya dipakai untuk kos-kosan, dia tarik biaya dari rumah saya, kan tidak boleh. Itu rumah saya, jangan asal serobot. Maka kalau memahami bahwa itu rumah saya, kemudian saya istikhlafkan, ini maknanya kan saya kuasakan kepada salah seorang mahasiswa saya. Kamu boleh tinggal di situ. Dan kamu boleh mengekoskan sisa-sisa kamarnya. Semuanya atas izin saya. Kalau kita tidak punya pondasi pandangan dasar seperti ini, jangan bicara ekonomi Islam. Seluruh pembicaraan ekonomi Islam, seluruh pembahasan ekonomi Islam itu harus berangkat dari pandangan yang benar. Kita tidak boleh sembarangan menggunakan harta milik Allah ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendapatkan izin dari Allah itu? Bagaimana mendapatkan izin dari Allah? Masalahnya kita nggak bisa komunikasi langsung kepada Allah. Beda dengan saya dengan mahasiswa. Mahasiswa kalau ada apa-apa bisa telepon saya, Pak, ini catnya udah rusak, boleh saya cat nggak? Tunggu izin dari saya. Boleh. Uangnya dari mana, Pak? Yaitu dari hasil kamar yang dijadikan kos-kosan. Oh, siap, Pak. Nah, nanti kalau ada yang rusak, harus izin saya. Pak, kerannya rusak. Ini gimana, Pak? Ya sudah, perbaiki. Terus kita beli keran yang harga berapa? Ya, yang menengah saja. Nah, semua kan harus izin saya. Nah, kalau semua harta itu milik Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan izin dari Allah? Tahu nomor teleponnya, tahu nomor WA-nya Allah. Nah, ternyata izin dari Allah itu tadi kan menyangkut apa? Boleh atau tidak boleh. Setiap kita mau menggunakan harta yang ada di atas muka bumi, kita ketemu sapi, kita ketemu kambing, kita ketemu buah durian, kita ketemu buah naga. Semua sudah ada di atas muka bumi dan harus kita pandang semua adalah milik Allah.
Bagaimana kita mendapatkan izin ini? Boleh nggak ya Allah? Saya makan buah ini boleh nggak? Saya makan kambing ini boleh nggak? Saya makan durian ini boleh nggak? Bagaimana kita bisa mendapatkan izin boleh atau tidak bolehnya? Ternyata semua perizinan Allah itu sudah diturunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma Al-Quran dan As-Sunnah itu susunannya sudah sangat lengkap, tetapi belum belum applicable gitu, belum applicable. Sehingga boleh dikatakan Al-Quran dan Sunnah posisinya baru sebagai sumber hukum. Kita tidak bisa mengamalkan secara langsung dari Quran dan Sunnah. Misalnya kita ketemu ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual belinya itu caranya gimana? Jual beli yang boleh dan jual beli yang nggak boleh. Allah mengharamkan riba. Riba yang nggak boleh seperti apa? Karena secara bahasa riba itu maknanya ziyadah, tambahan. Masa cari tambahan itu nggak boleh? Riba yang disebut tambahan itu kenapa nggak boleh? Mana yang disebut tambahan yang nggak boleh? Dan mana yang disebut tambahan yang boleh? Karena jual beli itu mencari tambahan juga. Mencari ribhun, keuntungan. Apakah cari tambahan dari jual beli itu nggak boleh? Nah, mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Ini perlu diistimbat lagi atau diijtihad lagi. Maksudnya ditarik kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah. Nah, di buku 1 kita punya 2 metode untuk melakukan istihad atau istimbatul ahkam. Jadi kita sudah tahu di dalam istihad itu ada proses istimbat. Metode yang pertama kita sebut metode deduktif. Ini istilah saya kalau deduktif ya. Atau metode istimbatiyah. Jadi dari Quran dan Sunnah ini kita pilah-pilahkan. Nah ini flowchart yang bisa saya buat ini dari ulama ya. Kalau ulama kan dalam uraian kitab, kita buat flowchartnya supaya mudah dan menyenangkan. Supaya mudah dan menyenangkan. Jadi kita pilah dulu. Khitab Allah, khitab itu mudahnya ya seruan atau tuntutan. Karena tidak semua ayat-ayat Quran dan hadis itu mengandung khitab, mengandung tuntutan. Karena Quran itu ada yang berupa kisah-kisah para nabi. Itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum, nggak bisa. Cerita tentang kebesaran Allah, cerita tentang proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta, proses penciptaan bumi dan langit. Bagaimana proses penciptaan neraka misalnya. Itu semuanya bukan dalil hukum. Itu adalah dalil akidah. Berarti yang bisa dijadikan sebagai hukum syariat itu yang mengandung tuntutan atau khitab. Nah, tuntutan dibagi dua, ada perintah dan larangan. Ulama mengajarkan kepada kita, tidak semua perintah dari Allah itu jatuhnya harus dilaksanakan. Perintah Allah ada yang jazm, tegas harus dilaksanakan, dan ghairu jazm, tidak tegas. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Larangan juga ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Bagaimana kita mengetahui larangan ini statusnya tegas atau tidak tegas, perintah ini statusnya tegas atau tidak tegas, dulu sudah kita bahas, harus dibersamai dengan qarinah. Jadi inilah yang disebut metode istimbat. Nah, kalau ada perintah dulu contohnya, misalnya aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Aqimus sholah itu kayak apa? Dirikanlah sholat itu perintah. Al-aslu fil amr litulab. Kata ulama,
Asal dari perintah itu baru tuntutan. Belum tahu ini jazm atau ghairu jazm. Kalau kita nggak sholat, boleh nggak? Jadi sholat itu bisa harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan akan disiksa. Ada yang sebaiknya dilaksanakan. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau nggak dilaksanakan tidak berdosa. Ada yang boleh dilaksanakan, boleh tidak. Sama-sama dengan fi'il amr, kalimat perintah. Untuk mengetahui gimana harus dibersamai dengan qarinah. Dulu qarinah aqimi sholah, dirikanlah sholat, itu kan baru perintah. Jazm atau ghairu jazm, harus dicari qarinahnya pada ayat-ayat yang lain. Nah, qarinahnya ketemu di Al-Muddatsir, ya, ayat 2 dan 3. Ada pertanyaan dari malaikat, masalah kakum fis sakor. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka sakor? Siksa. Kamu orang Islam, toh. Kenapa disiksa di dalam neraka sakor? Kalau mereka menjawab apa? Lam nakum minal musolli. Itu gara-gara dulu saya tidak sholat. Nah, ulama menyimpulkan, orang yang nggak sholat disiksa, dimasukkan neraka. Nama nerakanya adalah neraka sakor. Kesimpulannya apa? Berarti perintah sholat itu jazm. Perintah yang jazm itu dibuat istilah oleh ulama namanya wajib. Yang ghairu jazm itu bisa sunnah, bisa mubah. Itu sudah kita jelaskan di buku 1. Yang larangan kalau jazm itu haram, kalau ghairu jazm itu makruh. Ini yang disebut metode deduktif atau istimbatiyah. Kebalikannya adalah metode induktif atau istiqra'i. Nah, hasil dari metode deduktif itu 5 hukum syariat, ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau metode induktif atau istiqra' bagaimana? Nah, ini kebalikannya. Dari hukum syariat 1, hukum syariat 2, hukum syariat 3, bahkan ada 4, 5, 6. Diistimbat, atau bisa saja dalil syariat 1, dalil syariat 2, dalil diistimbat menjadi hukum yang bersifat umum. Ini sudah kita jelaskan di buku 1. Nah, dari 2 metode inilah kemudian ulama membangun sistem ekonomi Islam. Khususnya dengan metode istiqra'. Nah, kalau kita paham metode istiqra', maka kenapa ulama bisa membuat sebuah tatanan yang lengkap? Misalnya, apa rukun wudhu misalnya? Dan ada berapa rukun wudhu? Menurut Imam Syafi'i, wudhu itu rukunnya ada 6. Orang yang nggak pernah belajar metode istiqra' mesti nanya, dalilnya mana? Imam Syafi'i mengatakan rukun wudhu kok 6 itu. Nggak ada ajaran dari Rasul. Quran aja cuma mengatakan 4. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan 6? Nah, itu metode istiqra'. Sholat itu rukunnya berapa? Menurut Imam Syafi'i 13. Kok dapat angka 13 dari mana? Nah, itu metode istiqra'. Termasuk sekarang kita bicara sistem ekonomi Islam, ternyata ada 3 pilar yang dibahas di buku 1. Kenapa? Kesimpulannya, sistem ekonomi Islam kok 3 pilar? Dalilnya mana? Nah, jawabnya itu diperoleh dengan metode istiqra'. 3 pilar ekonomi Islam. Jadi kalau kita bicara ekonomi Islam, kalau tidak menyinggung 3 pilar ini, berarti kita sudah pada wilayah ranting-ranting, ya. Berarti pilar ini boleh kita katakan, kalau pohon tadi akarnya sudah tahu tentang hakikat kepemilikan, seluruh harta milik siapa, posisi manusia itu seperti apa, itu
akarnya. Sekarang ibaratnya apa? Pilar-pilarnya atau batangnya. Jadi ibarat pohon, ada akar, ada batang. Batangnya ada 3. 1 kepemilikan, 2 pemanfaatan kepemilikan, 3 distribusi harta kekayaan. Ini sampai ke batang. Al-milkiyah, at-tasarrufil milkiyah, tauzi'u tsarwah bainan nas. Nah, dari batang ini nanti kan kita tarik ke dahan, tarik lagi ke ranting, tarik lagi ke daun, tarik lagi sampai hasilnya yang kita petik, yaitu apa? Buahnya. Nah, itu menghasilkan apa? Mulai ke dahan-dahan ya. Nanti dahan, ada cabang, ada ranting. Dari 3 pilar itu, masing-masing dibagi 2. Pilar 1, kepemilikan. Pilar 2, pemanfaatan kepemilikan. Pilar 3, distribusi kekayaan. Masing-masing bercabang 2 ya. Kepemilikan ada sebab-sebab kepemilikan dan ada pembagian kepemilikan. Pemanfaatan kepemilikan ada belanja harta yang habis atau konsumtif dan ada pengembangan harta. Belanja harta disebut infakul mal, kalau pengembangan harta disebut tanmiyatul mal. Distribusi kekayaan juga dibagi 2, ada yang secara non-ekonomis dan ada secara ekonomis. Ini sudah bicara cabang-cabang atau dahan-dahan. Nanti diperinci lagi ke ranting-rantingnya. Wah, kepemilikan. Nah, ranting-rantingnya apa saja? Jadi tadi ada sebab-sebab kepemilikan itu cabang, nanti rantingnya ada bekerja. Wah, mulai rinci lagi. Dan kita tahu bekerja yang sebab kepemilikan ada 7. Ini sudah kita bahas. Ada waris, ada kebutuhan harta untuk menyambung hidup, ada pemberian harta negara kepada rakyat, ada harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga maupun harta. Ini sudah bicara ranting. Pembagian kepemilikan juga ada ranting-rantingnya. Ada kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah, ada kepemilikan umum atau milkiyatul amah, dan ada kepemilikan negara, milkiyatul daulah. Ini sudah bicara ranting. Kemudian, pilar kedua, tasarrufil milkiyah, itu juga tadi dibagi 2, infakul mal dan tanmiyatul mal. Ranting-rantingnya apa? Nah, infakul mal itu ada yang hukumnya mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Namanya infak. Jadi infak juga ada yang haram. Maknanya infak secara umum ya. Kemudian yang haram saja banyak ya, ada israf atau tabzir, ada tarif, ada takdir, ada bakhil, ada suap atau riswah, ada hadiah yang haram. Ini semuanya infak yang haram. Pengembangan harta ada yang halal, ada yang haram. Yang halal pertanian, industri, perseroan, dan perdagangan. Yang haram bisa riba, judi, taghrir atau gharar, ikhtikar, ghaban, fakhisi, tadlis, baik najasi, dan lain-lain. Ini sudah ranting-ranting. Pilar ketiga, distribusi kekayaan, cabangnya 2 ya. Secara ekonomi dan secara non-ekonomi, ranting-rantingnya. Nah, secara ekonomi itu menghasilkan apa? 8 lapis. Ada pembagian kepemilikan, nomor 2 mengganti jantung ekonomi pasar bebas, ada hukum perseroan, hukum industri, hukum lahan, hukum ketenaga kerjaan, hukum permodalan, hukum perdagangan. Kenapa kok dapat 8 ini? Kita sudah bahas di buku 1. Secara non-ekonomi, dibedakan antara kepemilikan umum dan negara. Kepemilikan umum dengan cara infak, tauzik, dan khimah. Kepemilikan negara
bisa diproduktifkan, bisa disewakan, bisa dijual, dan juga bisa dibagi-bagikan secara langsung kepada rakyat. Nah, itulah satu kesatuan tubuh ekonomi Islam. Nah, supaya mudah, agar tergambar tubuhnya mulai dari kepala, badan, kaki, ini saya gambarkan. Ini gambar saya sendiri ya. Untuk memudahkan, kita bagi menjadi 3 ya. Ada yang disebut pra-pasar, ada yang disebut di dalam pasar, ada yang disebut pasca pasar. Pra-pasar, seluruh harta yang ada di muka bumi sebelum masuk pasar itu terkena mekanisme pasar syariah. Saya gambar lingkaran-lingkaran ini. Kenapa gambarnya lingkaran? Karena lingkaran yang saya maksud ini adalah lapis-lapis pelindung terhadap mekanisme pasar. Jadi sebenarnya pasar itu intinya tetap pertemuan supply dan demand. Atau inti dari pasar itu adalah jual beli. Inti pasar itu perdagangan. Kita mau bisnis apapun mesti muaranya kepada perdagangan. Bapak tani yang menanam jagung di kebun kita, ambil cangkulnya. Apa maksudnya? Jadi petani yang menanam padi di sawahnya itu tidak mungkin dimakan sendiri. Sebagian kecil yang dimakan sendiri, tapi muaranya tetap akan dijual di pasar. Termasuk dia bisa menanam, itu juga harus dari pasar. Dia membeli bibit, membeli pupuk, membeli pestisida, insektisida, dan sebagainya dari pasar. Muara semua aktivitas ekonomi adalah pasar. Seperti yang diajarkan oleh pakar-pakar ekonomi kapitalis. Bedanya apa? Kalau pasar dalam ekonomi kapitalis itu telanjang bulat, tidak pakai baju. Ibarat menyediakan ring tinju tanpa kelas. Itulah mekanisme pasar bebas. Bisa dibayangkan, kalau tinju tanpa kelas itu nanti yang masuk kelas berat lawan kelas ringan, kelas bulu, kelas bantam. Habis. Semua dihabisi oleh petinju kelas berat. Seperti yang kita saksikan sekarang ini. Betapa menderitanya rakyat Indonesia yang negaranya subur makmur, sumber daya alamnya melimpah ruah, penduduknya miskin semua. Mayoritas miskin. Kenapa? Karena pertandingannya menggunakan ring tinju tanpa kelas. Makanya yang disebut mekanisme pasar syariah itu apa? Ring tinjunya dikasih 8 lapis perlindungan. Karena lapis-lapis saya buat lingkaran-lingkaran. Jangan ngomong pasar yang adil. Jangan ngomong pasar yang berkeadilan kalau tidak dilengkapi dengan 8 lapis. Nah, kalau pasarnya itu sudah kita jaga dengan 8 lapis hukum, nanti bicara pasca pasar itu tetesannya. Tetesannya itu dari kepemilikan individu, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf. Terus ada gerojokan, bukan tetesan lagi. Gerojokan besar itu dari kepemilikan umum, yang kedua dari kepemilikan negara. Semua muaranya tertuju kepada satu titik, yaitu jantung ekonomi Islam. Jantungnya apa? Pusat peredaran darah Islam itu apa? Semua darah, maksudnya semua uang akan masuk ke muara yang sama itu apa? Bukan bank dan pasar modal. Jawabnya adalah Baitul Mal. Kalau duit sudah masuk ke Baitul Mal, digunakan untuk apa? Ada 2 kaki di situ. Yang pertama adalah kebijakan moneter Islam, yang kedua adalah kebijakan fiskal Islam. Ini satu tubuh yang utuh. Bicara sistem,
Gambarnya kayak gini, ini gambar saya pribadi ya, untuk memudahkan visualisasi. Sehingga kalau kita rinci, tadi mekanisme pasar syariah kayak apa, tetap titik sentralnya apa? Keadilan pasar. Jangan ngomong keadilan pasar kalau tidak bicara 8 lapis. Kenapa jumlahnya 8? Ini memang saya yang buat. Lapis pertama, pembagian kepemilikannya harus jelas. Boleh masuk pasar asal kepemilikan individu. Kepemilikan umum harus dikelola negara, kepemilikan negara harus dikelola negara. Dikelola. Kepemilikan umum bukan dimiliki negara, dikelola negara. Sehingga yang masuk ke pasar itu sudah terfilter. Jangan semua masuk pasar. Nanti ada tambang yang besar masuk pasar, ada minyak masuk pasar, ada batu bara masuk pasar, dan nikel, tembaga, emas, perak, semuanya masuk pasar. Siapa yang mengangkangi? Siapa yang mengeruk? Pasti petinju kelas berat. Pasti petinju kelas berat. Sunatullahnya, yang gede mesti menang sunatullahnya. Makanya itu menjadi lapis pertama dari Islam. Jangan masuk pasar kecuali melalui pintu yang pertama. Lapis pertama pembagian kepemilikan. Ditangkap lapis kedua, yaitu apa? Jantung ekonomi kapitalis harus dihilangkan. Kalau enggak, ini sumber malapetaka. Bank dan pasar modal itu membuat semua darah masuk ke dalamnya, tapi keluarnya hanya paling mentok 10%. Duit 100% masuk bank, keluarnya hanya 10% kepada orang-orang tertentu saja. Dana pihak ketiga yang masuk ke bank-bank umum di Indonesia itu sekitar 8.000 triliun lebih. Bayangkan, 8.000 triliun. Dibagi hanya dipakai bancaan untuk 10% penduduk. Ini harus diamputasi. Lapis kedua. Lapis ketiga masuk perseroan. Kenapa muncul oligarki? Itu pasti karena perseroannya salah. Yaitu perseroan terbatas. Yang menjadi oligarki pasti PT. Karena PT bisa menyedot uang dengan fasilitas pasar modal. Hanya dengan menjual. Saham. Dan saham nanti juga digoreng. Itu bisa menciptakan raksasa-raksasa perusahaan yang bisa lebih besar dari negara. Maka dia bisa mengatur, mengangkangi politik negara. Itulah yang disebut oligarki. Karena apa? Lapis ketiga. Ini harus diluruskan. Bisnis bersekutu itu boleh, bermitra boleh. Tapi harus dengan aturan-aturan sirkah yang benar. Membuat perseroan yang benar. Perseroan Islam itu apa? Sirkah. Bukan perseroan terbatas. Masuk lapis 4. Kekuatan ekonomi itu pasti pada industri. Nah ini setali tiga uang dengan PT. PT yang besar nanti menguasai industri strategis yang besar. Ada PT yang menguasai tambang, ada PT yang menguasai minyak, ada PT yang menguasai batu bara, ada PT yang menguasai jalan tol, PT yang menguasai pelabuhan, PT yang menguasai bandara, itu semuanya strategis. Maka harus diatur dengan hukum industri dalam Islam. Individu tidak boleh memiliki industri yang menguasai kepemilikan. Lapis kelima, hukum-hukum lahan pertanian. 74% lahan pertanian di Indonesia yang menguasai hanya 0,2% penduduk. Karena tidak diatur dengan hukum-hukum lahan yang benar. Lapis ke-8, ketenaga kerjaan. Kenapa muncul tagar kabur aja dulu? Ini menyangkut hukum ketenaga kerjaan yang nggak beres. Sekarang lagi viral, lagi rame, kabur aja dulu. Percuma, kamu kuliah di Indonesia, ratusan juta kamu habiskan.
lulus kerjanya dapat 4 juta, 5 juta. Kabur aja dulu. Di Jepang lulusan SD itu bisa dapat 50 juta. Bisa ngirim ke keluarganya per bulan 20 juta. Hidup di sana 30 juta udah cukup. 20 juta dikirim ke Indonesia, kelelep itu Indonesia. Keluarganya. Kabur aja dulu. Karena apa? Persoalan ketenaga kerjaan tidak diatur dengan benar. Lapis ketujuh, hukum permodalan. Ini setali tiga uang juga. Kenapa PT bisa membesar? Karena modalnya dari bank dan pasar modal. Ini harus diluruskan. Islam boleh kok menambah modal. Utang boleh. Investasi boleh. Menarik investor boleh. Tapi harus dengan cara yang benar. Kalau ini nggak diatur, jomplang ekonomi. Lapis ke-8, hukum perdagangan. Nah, hukum perdagangan ini intinya inti. Core of the core. Ahlinya ahli. Sudah sampai ke titik inti pun dagang, jual beli harus diatur dengan benar. Nah, inilah inti dari buku Dua Mekanisme Pasar Syariah. Inti buku 2. Kita nanti bahas 1-1 sampai 8 lapis. Baru nanti buku 3 bicara kakinya tadi, fiskal dan moneter. Bicara fiskal itu bicara penerimaan dan pengeluaran. Ternyata dalam Islam memang ada pajak, tapi pajak ini alternatif terakhir. Hukum asal pajak itu haram. Hukum asal pajak haram. Kenapa haram? Karena Islam memberikan sumber pemasukan selain pajak itu 11. Dan nanti yang paling gede kepemilikan umum. Terus peruntukannya apa? Jadi kebijakan fiskal itu sebenarnya bicara APBN. Penerimaannya dari mana, peruntukannya untuk apa? Baitul Mal yang sangat besar dan gemuk ini, nggak usah bicara efisiensi, nggak usah bicara pajak. Pajak free, nggak usah dibebani pajak. Dari kepemilikan individu, zakat, infak, sedekah, wakaf. Dari kepemilikan umum, ada tambang yang besar, batu bara, minyak, hutan, sampai emas, perak, semuanya masuk kepemilikan umum. Kepemilikan negara ada jizyah, ada khoraj, ada ghanimah, ada faid, dan sebagainya. Untuk apa? Sampai ribuan triliun bisa didapatkan. 1. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan. Gratis pendidikan, kesehatan, keamanan. 2. Jadi keamanan kemarin yang viral apa? Bayar. Itu karena keamanan harus bayar. Keamanan itu harus gratis, kesehatan harus gratis, pendidikan gratis. Jangan dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar. Ribut di Indonesia. Indonesia gelap gara-gara apa? Bayar. Ini bisa ditopang Baitul Mal yang kuat, yang besar, karena sumbernya besar. 11 macam, kurang apanya? Itu pun masih ada emergency exit. Pintu daruratnya apa? Pajak boleh kok dalam kondisi darurat. Jangan khawatir, bro. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Sebagai pelapis terakhir kalau individu benar-benar mungkin cacat, atau sakit-sakitan, atau sudah tua renta, nggak ada yang ngurusi. Terakhir dijamin negara. Sandang, pangan, papan, tidak boleh ada satupun yang terlewat kebutuhan yang doruri itu nggak mencukupi. Jangan sampai ada yang nggak punya rumah. Jadi kontraktor, terus kontrak sana, kontrak sini. Kalau nggak bisa kredit, kasih aja lah. Selesai. Baitul Malnya gede untuk apa? Menyelesaikan problem rumah. Daripada untuk, mohon maaf ya, daripada untuk membangun IKN itu, kalau benar nanti sampai 500 triliun, ya Allah, itu bangun rumah rakyat gratis berapa coba? Ratusan juta dapat rumah. Cobalah bagi itu, 500 triliun bagi satu rumah misalnya
Ya semurah-murah 100 juta cukup atau 200 juta cukup. Atau kalau mau per rumah 500 juta, 500 triliun masih cukup. Berapa juta orang bisa dapat rumah? Kenapa? Nggak digratiskan aja yang nggak punya rumah. Sandang, pangan, papan. Nomor 3, membangun industri berat, infrastruktur, belanja negara. Yang bangun jalan tol, selebar-lebarnya gratis negara, nggak usah swasta. Bangun bandara, sekarang utang banyak karena bangun bandara, tapi utang semua. Bangun jalan tol, utang semua. Sekarang harus efisiensi, kenapa? Nggak kuat bayar utang. Bunganya saja sudah hampir 600 triliun tuh bunganya, apalagi pokoknya. Itu bayar utang itu sudah 1,2 triliun, 1,2 triliun. 1,2 kuat triliun. Karena terlalu banyak utang. Untuk membangun infrastruktur. Termasuk industri berat. Kalau bank dan pasar modal itu diamputasi, terus siapa yang bangun industri berat? Negara. Yang bangun pabrik pesawat, bangun pabrik mobil, bangun pabrik kereta api, kapal. Termasuk persenjataan itu negara. Jangan dikendalikan oleh oligarki. Terus fungsi-fungsi perbankan seperti ini juga harus diperankan oleh Baitul Mal untuk kebutuhan permodalan. Nggak usah dikasih utang, butuh modal kasih. Kecuali pengusaha yang sudah jalan, utang boleh tapi tanpa bunga. Terus untuk kebutuhan simpan pinjam, bisa. Nyimpan duitnya di mana? Kalau bank nggak ada. Baitul Mal sampai desa-desa, termasuk kebutuhan jasa. Jasa yang dibolehkan, jasa transfer, pembayaran. Simpel aja. Itu namanya kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter itu 2 saja. Pengaturannya, mata uang wajib emas dan perak. Nilai mata uang diukur beratnya. Boleh bertransaksi emas perak dengan perhiasan. Tidak harus koin resmi. Ekspor-impor dengan emas dan perak. Yang dilarang apa? Tidak boleh ada riba nasiah. Jadi walaupun mata uangnya emas dan perak sudah benar, kalau penggunaannya nggak benar, hancur itu ekonomi. Melarang riba nasiah, riba fadl. Sorf, jual beli mata uang yang tidak kontan dan di tempat. Melarang duit itu ditimbun. Harus berputar, harus digunakan belanja, harus memutar roda ekonomi. Tidak boleh untuk spekulasi atau berjudi. Tidak boleh tabdir, tarif, israf, takdir. Nah, itu yang disebut kebijakan moneter. Nah, bagaimana perinciannya? Kita mulai buku 2 dulu, yaitu lingkaran besar tadi, lingkaran besar. Sampai lingkaran kecil. Baru nanti buku 3-nya itu pasca dasar, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Selesai itu sistem ekonomi Islam yang mudah dan menyenangkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita simak bersama materi pagi hari ini bagaimana solusi Islam secara sistemik, ya, solusi ekonomi Islam sudah tuntas dibahas, mudah-mudahan kita semua bisa paham. Dan seperti biasa di sesi kedua kita buka diskusi atau tanya jawab. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan masuk dan barangkali mungkin nanti ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kita buka sesi tanya jawab setelah pariwara berikut ini. Silahkan. Awali tahun dengan ibadah umroh dan rihlah menelusuri bisyarah Rasulullah di Turkiye hingga Tanah Suci. Umroh kelas Turkiye. Program 12 hari. Keberangkatan 10 April 2025 saat musim semi dan festival tulip. Maskapai.
Etihad atau setaraf. Pegasus atau setaraf. Hotel Turki. Clarion atau setaraf. Hotel Madinah. Jawarat Al Rasyid atau setaraf. Hotel Mekah. Nada di Ava atau setaraf. Tentukan jadwal keberangkatanmu dan segera daftarkan bersama keluarga tercinta. Karena umroh bareng keluarga, menenangkan, membahagiakan. Harga mulai dari 35,9 juta. Promo 34,9 juta. DP 10 juta. Perempuan wajib bersama mahram. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera. Di Sholdah Tour Sahabat Perjalanan. Baik, kita langsung bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya ada teman ketua DPD provinsi dari Partai Islam yang masuk ke dalam pemerintahan demokrasi saat ini. Dia menggunakan dalil bahwa Nabi Yusuf jadi bendahara negara di pemerintahan kafir. Apakah ini termasuk dalil yang salah? Ya, itu dibahas dalam dulu sudah dibahas di dalam dalil, bukan ya. Tadi juga sudah disinggung, ya, sudah disinggung. Bahwa tidak semua ayat-ayat Quran dan hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil syariah. Tidak bisa. Hanya dalil-dalil yang mengandung khitab. Nah, dulu pada waktu pembahasan dalil-dalil syariah kan ada yang qot'i, ada yang dzonni. Nah, yang semua sepakat, ulama-ulama usul itu sepakat, yang qot'i itu cuma 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Nah, dalil Nabi Yusuf itu termasuk dalil syar'u mangkoblana istilahnya. Syariat sebelum kita. Nah, memang ada ikhtilafiyah. Ada yang bisa dijadikan dalil, ada yang tidak. Karena itu ikhtilafiyah, maka sebenarnya itu tidak layak dijadikan dalil. Karena dalil itu harus qot'i. Karena dalil itu masalah usuluddin, masalah pondasi, masalah akidah. Jadi dalil itu adalah usul, pondasi, akidah. Maka semua ulama sepakat bahwa yang namanya usul itu harus qot'i, tidak boleh dzonni. Nah, syar'u mangkoblana itu syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW itu laisa syara'an lana, bukan syariat kita. Jadi semua syariat-syariat sebelum Muhammad SAW diutus itu tidak boleh digunakan. Laisa syara'an lana. Baiknya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Daud, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Ishak, Nabi Yusuf tidak bisa dijadikan dalil. Itu hanya kisah yang bisa kita ambil ibrahnya saja. Jadi kalau mengambil dalil sebelum syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahaya. Nanti jangan-jangan ada yang mengambil syariat Nabi Khidir. Dalam Quran kan ada. Nanti tetangganya ada yang kafir, bapak ibunya langsung dibunuh, anaknya jadikan budak. Dikawini tanpa nikah. Enak aja pakai dalil Nabi Khidir. Jadi jawabannya syar'u mangkoblana laisa syar'an lana. Syariat Nabi sebelum Nabi kita itu bukan syariat kita. Gitu ya, Allah. Baik. Sekarang lagi ramai berita tentang Danantara. Sebetulnya apa itu Danantara dan apa risikonya terhadap BUMN? Iya, pembahasannya panjang ya. Secara sederhana ya Danantara itu sekarang dijadikan apa?
aset jaminan. Disatukan kemudian dijadikan sebagai apa? Ya nanti dan antara itu bisa membuat sekuritisasi sendiri. Disekuritisasi kemudian nanti bisa digunakan untuk menarik investor. Jaminannya ya seluruh BUMN yang konon nilainya 14.000 triliun. Seluruh BUMN kita itu kalau dijumlahkan nilai asetnya 14.000 triliun. Dan ini nanti bisa digunakan disekuritisasi untuk menarik investor, dijual, sekuritasnya dijual. Nah, nanti dilihat saja di pasar saham, saham Danantara itu menarik atau tidak, dibeli apa enggak. Ya, dijadikan objek untuk mencari investasi. Ya, semua itu goreng-gorengan di satu-satu ya, di lapis-lapis pasar syariah. Terutama kalau sudah masuk tadi lapis yang keempat, lapis ketiga ya, perseroan dalam Islam. Ini mainannya mainan pasar modal. Termasuk lapis dua itu bank dan pasar modal. Nanti kita bahas satu persatu. Gitu ya, Allah. Baik. Berikutnya, bagaimana cara khalifah mengusut tuntas jika terjadi kasus pengoplosan BBM yang merugikan umat? Lagi viral. Ya nggak perlu diusut kalau dalam Islam. Ngapain harus ada diusut? Kenapa? Nggak mungkin terjadi pengoplosan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena BBM gratis. Terus dioplos untuk apa coba? Kalau BBM gratis itu, apa ada yang mau jual bensin oplosan? Dapat gratis bisa, kenapa beli oplosan? Kalau ada orang yang oplos itu hanya orang gila. Karena dijual nggak laku. BBM gratis kok. Ayo, kalau BBM gratis ngapain ngoplos? Kalau nggak ada orang ngoplos ngapain khalifah turun tangan? Mudah dan menyenangkan. Gitu ya, Allah. Baik, kita berikan kesempatan dulu untuk Pak Mahfud. Ya. Silakan. Sudah bisa unmute? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, alhamdulillah senang sekali berjumpa dengan guru saya, Ustadz Wijodro. Sudah lama tidak bersua. Alhamdulillah, saya ini termasuk murid Ustadz Wijodro yang nekat kuliah di Magister Ekonomi Syariah IAIN. Jadi beliau dulu sempat bertanya kepada saya, ngapain kuliah ambil S2 di IAIN? Dan ternyata betul. Jadi yang saya rasakan ketika kuliah di IAIN itu memang sama sekali berbeda ya, antara ekonomi syariah madhab Hamfara dengan ekonomi syariah madhab IAIN. Jadi dari awal saya sudah kaget ya, karena memang kaidah fikihnya juga berbeda. Nah, ini apa yang disampaikan Ustadz Wijodro, dalam hati dan pikiran saya, alhamdulillah, walaupun saya kuliah S2 di IAIN dan alhamdulillah sudah selesai, tapi memang secara hati dan pikiran saya masih yakin, masih menganggap bahwa pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh beliau ini memang tepat. Jadi boleh dilogika, boleh kemudian didasarkan pada dalil. Ini memang berbeda pemikiran yang disampaikan oleh beliau ini. Dan ini tentunya harus kita dakwahkan, kita syiarkan terus. Dan saya juga pada kesempatan pagi ini juga sudah sharing-sharing ke para dosen saya, para dokter, para profesor. Saya share link ini untuk kemudian mereka juga bisa ikut
menikmati tausiah beliau pada kesempatan pagi hari ini. Maka ini saya tidak bertanya apa-apa, tapi hanya sekedar sharing. Teman-teman semua, mari kita terus belajar ya tentang ekonomi syariah ini, karena ini memang sesuatu yang berbeda dan tidak ada di luar sana. Ya, saya benar-benar mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh beliau Ustaz Dijonto, Ustaz Sidik Aljawi dan teman-teman semuanya. Semoga beliau-beliau sehat selalu dan acara ini benar-benar membawa keberkahan, manfaatan untuk umat Islam pada umumnya. Maturun, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustaz Mahfud. Iya, memang kalau ingin tahu rasanya harus merasakan. Betul, Ustaz. Merasakan maka akan tahu bagaimana pahit getirnya kehidupan. Iya. Dan sering memang berbeda pendapat, Ustaz. Jadi saya sering dianggap ya, ini pahamnya apa ya, ini konservatif ya. Silakan pandangannya Mas Mahfud, pandangan konservatifnya seperti apa? Saya pakai acuan jenengan biasanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sharing testimoni. Berikutnya ke Pak Jafri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, kita telah mendapatkan pencerahan yang luar biasa Pak, sehingga saya sangat tercengang gitu ya Pak ya, terkait dengan istinbat ataupun pemikiran gitu, Islam ataupun apa-apa yang dibahyukan oleh Allah terhadap bagaimana kita cara gitu ya Pak ya, memanage kehidupan di dalam alam semesta ini gitu. Artinya tadi begitu indahnya, begitu adil makmurnya kalau kita bisa mengelola semua kekayaan termasuk di dalam satu negara seperti tadi Pak, secara pemikiran, secara teorinya Pak. Yang pertanyaan saya timbul Pak. Nah, selama ini kita misalkan di negara kita ini kan sudah 80 tahun merdeka Pak ya. Kemudian kan semuanya terseok-seok, bahkan rendam lah Pak ya. Bahkan mahasiswa itu mengatakan Indonesia gelap gitu kan. Artinya bahwasanya kita hutang banyak, kemudian aset-aset banyak dimiliki oleh asing kan gitu ya, oligarki semakin kuat kan gitu. Kemudian tadi Pak, rakyatnya miskin menjadi buruh dan jongos dan lain-lain kan itu Pak. Karena apa? Kita karena jauh dari aturan Islam kan gitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, selama ini banyak orang-orang yang menamakan dirinya ulama gitu ya Pak. Kemudian juga banyak di ormas-ormas besar. Apakah mereka nggak tahu misalkan aturan Islam yang begitu indah, begitu akan membahagiakan lahir dan batin dan dunia akhirat kan gitu ya Pak ya. Atau nggak mau tahu aturannya Pak. Jadi maksud saya kok baru mendengar itu gitu ya. Baru mendengar aturan Islam itu begitu hebatnya ya saat ini Pak. Sebelumnya saya nggak tahu gitu Pak, nggak paham gitu Pak. Nah tadi pertanyaannya, apakah ulama-ulama ataupun yang menamakan diri ulama ini, kita kan sibuknya betul Pak, sibuknya terhadap ibadah, akidah, dan itu memang betul dasar itu Pak. Tetapi muamalah, memakmurkan rakyat itu khairunas anwaulinas, itu juga merupakan sesuatu yang terbaik manusia, yang bisa manfaat bagi manusia lainnya gitu Pak. Jadi sekali lagi pertanyaannya, ulama dan umaroh kita di Indonesia gitu ya, boleh katakan kita sangat prihatin sekali Pak ya, tidak mengarahkan ke jalan yang kebenaran itu loh Pak. Kemudian itu yang pertama Pak. Yang kedua, dakwah Islam ini apakah sudah gitu Pak ya, dikomunikasikan misalkan di negara Brunei, mereka yang sistemnya sultannya, rajanya memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, padahal itu sebetulnya bukan haknya Pak. Kalau itu diingatkan kepada mereka dan mereka sadar bahwasanya meskipun negaranya kecil, sumbernya kecil, tetapi kaya raya, kan akan lebih baik, sehingga kekayaan itu bukan untuk individu, bukan kasihan mereka untuk mempertanggungjawabkan di akhiratnya gitu Pak. Bisa di bagian masyarakatnya lebih makmur lagi gitu Pak. Jadi itu Pak, saya kira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Jahari. Jadi yang pertama masalah bagaimana dengan ulama kita. Kalau kita melihat sejarah, ulama-ulama kita yang hanif itu banyak, yang serius sungguh-sungguh ingin memperjuangkan agar syariat Islam diterapkan di Indonesia itu banyak. Tapi ya kembalinya kepada pilihan negara ini. Jadi dulu ketika kita merdeka kan sudah dibuatkan Piagam Jakarta. Walaupun itu dengan perdebatan yang keras, tapi sehari sebelum diundangkan, diumumkan itu Piagam Jakarta sila satunya diganti, dicoret. Yang dicoret apa? Syariatnya. Kalau pelaksanaan syariat itu dicoret, maknanya berarti Indonesia percaya sama Tuhan, tetapi tidak mau menerapkan syariat Tuhan, kan? Itu maknanya sebenarnya yang dipilih itu adalah negara sekuler. Negara sekuler itu kan percaya Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tidak mau menerapkan syariat Islam untuk negara. Kalau itu yang dipilih, maka semua suara-suara dari ulama yang ingin agar syariat Islam diterapkan itu dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kalau sudah dihabisi seperti itu, wah ngeri kalau sudah dianggap itu bertentangan dengan dasar negara. Hukumannya paling berat. Sehingga apa? Akhirnya ulama-ulama yang tumbuh itu ulama-ulama yang sekuler. Ulama-ulama yang hanif, yang ikhlas, yang ingin agar syariat Islam diterapkan, dihabisi atas nama dasar negara tadi. Masih banyak, tapi mereka dihabisi atau tidak dimunculkan. Tidak boleh muncul. Muncul ya ditenggelamkan, muncul ditenggelamkan. Dan puncaknya di era kemarin itu. Eranya Mulyono itu paling sadis itu. Lebih sadis daripada masa-masa Orde Baru. Setiap yang muncul dihabisi, setiap yang muncul dihabisi. Akhirnya ulama yang muncul, ulama yang sekuler. Di media yang sekuler, yang di blow up yang sekuler, yang bisa menjadi dosen-dosen yang sekuler. Sedih kita itu. Mereka yang hanif-hanif nggak boleh bersuara, kalau bersuara dihabisi. Ini lama-lama Soldah TV juga dihabisi juga nanti kalau banyak yang panas dengan materi-materinya. Dihabisi juga. Atas nama dasar negara. Kenapa? Karena yang dipilih adalah sekularisme. Kemudian dibuat kanalisasi. Nah, kanalisasinya dengan apa? Ya dengan yang disampaikan Ustadz Mahfud tadi, kanalisasinya dengan IAIN, dengan UIN, seakan-akan bicara syariat, tapi syariat yang harus bisa menyesuaikan dengan zaman dan tempat. Jadi penafsiran tekstualis harus dirubah menjadi kontekstualis. Itu yang berlaku di IAIN dan UIN itu kan tafsir yang kontekstual. Yang tekstual akan dihabisi. Supaya syariat Islam boleh hidup sebagai kanalisasi, tapi syaratnya apa? Harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Bisa menyesuaikan dengan kapitalisme. Lahirlah apa yang disebut bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah. Itu kan syariat Islam yang sudah dalam tanda kutip diperkosa agar bisa menyesuaikan zaman. Berada di ketiaknya kapitalis. Supaya hasrat syariat Islam tersalurkan, itu namanya kanalisasi. Sehingga bicara Islam yang sistemik, Islam yang tekstual ini tidak diberi ruang dan tempat. Bukan nggak ada ulamanya masih banyak, tapi mereka tiarap semua. Muncul tenggelamkan, muncul diinjek, muncul diinjek. Sehingga kita munculnya hanya bisa lewat
kanal-kanal online seperti ini. Nggak mungkin kan Mas, kecuali televisi soldah. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dari Pak Zaid. Sistem Islam adalah yang terbaik. Bagaimana untuk memulainya? Sedangkan banyak sekali yang menentang, bahkan para penguasa. Kalau memulai gampang kan? Kalau penguasanya tinggal ngomong mulai tanggal 1 Maret syariat Islam diberlakukan di Indonesia, selesai kan? 1 menit selesai. Sehingga tinggal diturunkan saja bagaimana agar penguasa mau ngomong seperti itu. Mungkin jawabannya ya ketemu saja sama penguasanya. Pertanyaan bagaimana bisa ketemu? Kalau pintunya ditutup terus, hanya terbuka untuk ulama yang sekuler tadi. Berarti harus diturunkan lagi. Kita nggak akan ketemu kalau suara kita tidak kuat, suara kita tidak besar. Bagaimana agar suaranya besar? Berarti ide seperti ini harus banyak pendukungnya, banyak yang menyuarakan. Sampai penguasa berbeken gitu loh. Sehingga mau membuka pintunya, kita bisa masuk, bisa menjelaskan, sehingga tinggal mengumumkan. Nah, mengumumkan kan tugasnya penguasa. Yang berkuasa terserah, siapa saja boleh. Asal mau mengumumkan dan melaksanakan. Kita yang mengawal saja lah. Kita arus bawah terus nggak masalah. Karena cita-cita nanti di akhirat sajalah kita menikmati. Di dunia diinjak-injak terus ya sudahlah. Karena memang kelasnya di situ. Gitu ya, Allah. Baik. Berikutnya, mungkin ini terakhir ya. Jika uangnya emas dan perak, bagaimana caranya belanja ke pasar yang kecil-kecil? Misal beli sayur atau bawang yang harganya 2.000 sampai 10.000. Ya bisa dengan perak kan. Perak itu bisa dibuat kecil-kecil. Kalau masih kurang kecil, bisa nanti dicampur dengan logam, tembaga misalnya, boleh. Asal jelas rasionya, supaya bisa dibawa. Gitu. Rasio tembaganya berapa persen, peraknya berapa persen. Kalau teknis itu mudah. Yang susah itu mau apa nggak mau gitu loh. Kalau mau, semua yang sulit itu bisa jadi mudah. Jadi kita sekarang mikirnya bagaimana meyakinkan orang agar mau. Kalau udah mau, semua kesulitan itu jadi mudah. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah ini waktunya tinggal beberapa menit saja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang barangkali belum tersampaikan atau mungkin di luar konteks ini, mudah-mudahan nanti di pembahasan lain bisa tersampaikan. Terkait buku-buku Ustadz Chandra, nanti silakan bisa pesan di Soldah Bookstore ya, atau ke adminnya, silakan. Buku apa saja, nah ini banyak. Kemudian apakah diajarkan di kuliah-kuliah universitas lain? Nah, ini tadi sudah ada testimoni langsung dari saksi hidupnya Ustadz Mahfud. Bagaimana pergolakan. Baik, ada waktu sekitar 2 menit lagi, barangkali ada tambahan dulu Ustadz. Baik, alhamdulillah. Gambaran ekonomi Islam yang sistemik selesai ya, satu pertemuan selesai. Berarti berikutnya tinggal rincian-rincian, kita mulai dari 8 lapis tadi ya. Kalau 8 lapis selesai itu buku 2 selesai. Nanti kalau mau dilanjut berarti buku 3 itu pasca pasar, yaitu politik ekonomi Islam. Nah, politik ekonomi Islam isinya cuma 2, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter Islam. Cuma kenapa jadi panjang? Karena harus kita bandingkan dulu dengan kebijakan fiskal
kapitalis dan kebijakan moneter kapitalis supaya lebih tajam dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gurunda atas ilmunya pada pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu sahabat sekalian yang sudah hadir baik di ruang Zoom maupun yang menyaksikan di channel YouTube Zola TV. Terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali tahun dengan ibadah umroh dan rihlah menelusuri bisyarah Rasulullah di Turkiye hingga Tanah Suci. Umroh kelas Turkiye. Program 12 hari. Keberangkatan 10 April 2025 saat musim semi dan festival tulip. Maskapai Etihad atau Setaraf, Pegasus atau Setaraf, Hotel Turki, Clarion atau Setaraf, Hotel Madinah, Jawarat Al-Rasyid atau Setaraf, Hotel Mekah, Nada di Ava atau Setaraf. Tentukan jadwal keberangkatanmu dan segera daftarkan bersama keluarga tercinta. Karena umroh bareng keluarga, menenangkan, membahagiakan. Harga mulai dari 35,9 juta. Promo 34,9 juta. DP 10 juta. Perempuan wajib bersama mahram. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera. Di Sholdah Tour Sahabat Perjalanan